karena saya membawakan bola ini secara ajaran Katolik dalam memerankan dan berbagai juga dalam Yesus. Tuhan Yesus, kami mau belajar banyak Engkau melihat pelajaran kami agar kami dapat menjawab soal-soal apa yang diberikan oleh Tuhan. Kami kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih Weekend. Baik, selamat pagi semua. Pagi. Masih semangat? Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial khususnya pada mesin cerdas dan mesin non cerdas. Sebelum itu siapa yang dihadiri? Kelas sangat imam. Siapa yang dihadiri? Fitri, Alfa semua. Fitri, Aska, Kakak, sama Mario. Oke. Kira-kira bagaimana perasaan kalian hari ini? Baik. Ada yang sedih kah? Atau ada yang senyum, ketawa? Atau ada yang berbunga-bunga bercinta? Baik. Tapi ada yang sedih kok? Atau ada yang marah? Ada ya? Kita kembali lagi ke materi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial atau dalam bahasa Inggris itu adalah artificial intelligence atau yang komprehensif dalam bentuk AI. Nah, sebelum itu ada pertanyaan, apa yang kamu ketahui tentang kecerdasan artifisial? Ada yang bisa angkat tangan? Apa yang kamu ketahui tentang kecerdasan artifisial? Oke, apa namanya? Yunita, silakan. Artifisial berarti buatan manusia atau tidak alam, kebaikan dari sesuatu yang berasal dari alam. Oke, ada lagi? Weekend, silakan. Simulasi kecerdasan manusia dalam mesin yang diprogram untuk berpikir dan bertindak seperti manusia. Oke, baik, itu jawaban baik. Kita simpan dulu. Oke, kemudian pertanyaan ibu, apakah kamu pernah menggunakan kecerdasan artifisial? Apa itu salah satunya? Oke. Angkat tangan baru jawab. Meta AI. Itu. Dan tanpa kamu sadari, kamu sudah menggunakan bagian dari AI. Kamu kecerdasan artifisial seperti Meta AI yang ada di VA atau juga ChatGPT ya. Banyak sekali bukan itu saja, nanti kita lihat sepertinya. Baik, ini adalah pengertian dari kecerdasan artifisial tadi. Kalau Nika tadi sudah sampaikan, Nika juga ini pengertian kecerdasan artifisial tadi. Bahasa Inggrisnya tahu disebut juga artificial intelligence itu adalah sebuah teknologi yang membuat mesin atau komputer itu bisa bertindak seperti manusia. Misalnya bisa mengenali suara, gambar, dan membuat keputusan. Nanti kita lihat sebentar itu apa saja. Selain dari Meta AI, ada ChatGPT, kira-kira itu apa, nanti kita lihat sebentar. Kemudian ada beberapa tujuan yang akan kita capai hari ini, ada 4 ya. Yang pertama, kalian harus diharapkan mampu menjelaskan definisi sederhana tentang kecerdasan artifisial. Kemudian mengidentifikasi contoh penggunaan kecerdasan artifisial di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi contoh-contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas dalam kehidupan sehari-hari dan menganalisis prinsip kerja mesin cerdas. Ini nanti sebentar kita pakai role play atau bermain peran untuk mengetahui atau menganalisis prinsip kerja mesin cerdas itu kira-kira bagaimana, itu nanti pakai role play. Kemudian yang akan kita pelajari mengenai konsep kecerdasan artifisial ada 4. Dari definisi, karakteristiknya apa, kemudian manfaat dari kecerdasan artifisial itu apa, dan tentang mesin cerdas dan mesin
lihat ini sebentar. Ini kuncinya sini. Baik, yang pertama karakteristik dari kecerdasan artifisial di sini bertampilkan beberapa. Yang pertama itu memungkinkan komputer untuk belajar dari data, membuat keputusan, mengenali pola dan menyelesaikan masalah tanpa memerlukan campur tangan manusia. Ibu kasih contoh, kamu sering pernah menggunakan YouTube atau TikTok? Benar. TikTok atau YouTube suka mencari apa? Cari apa? Misalnya video lucu, sama tadi sebut video lucu. Nah, kalau misalnya di TikTok kamu cari video lucu atau TikTok itu akan merekomendasikan, bisa kamu buka lagi yang muncul itu akan video lucu semua, karena dia membaca, dia mengenali pola tadi. Jadi bisa kamu buka lagi yang muncul video lucu semua, dia merekomendasikan, ya bisa ya, dipahami. Itu adalah karakteristik dari kecerdasan artifisial. Atau bisa juga nanti mobil itu tanpa pengemudi, yang tanpa orang yang nyetir itu. Itu tuh bagian dari kecerdasan artifisial juga yang kita lihat sini. Jadi mobil itu dia bisa berjalan, bisa jalan itu tanpa ada sopir, atau berhenti belok itu tanpa ada sopir. Itu karena ada bagian dari kecerdasan artifisial. Ini manfaat dari kecerdasan artifisial dalam bidang hiburan. Contohnya tadi sudah kasih tadi, YouTube dengan TikTok itu merekomendasikan video yang kita sukai berdasarkan riwayat tontonan kita. Misalnya kalau kita sering nontonnya tentang video masak-masak atau video lucu, TikTok atau YouTube itu akan merekomendasikan. Bisa kamu buka lagi yang muncul di kamu punya beranda itu adalah video masak-masak atau video lucu. Atau bisa juga kamu pernah belanja online, pernah ya? Atau di pernah? Nah, kalau misalnya kamu cari nih dress, kamu cari di Shopee atau di TikTok Shop itu dress, pasti nanti setelah kamu buka lagi kebanyakan munculnya adalah dress semua. Ya toh? Kalau skincare nanti skincare semua. Itu artinya dia mengenali pola kan. Jadi dia merekomendasikan berdasarkan riwayat tontonan kita atau yang sering kita sukai. Pemanfaatan yang lain itu adalah aplikasi cuaca. Itu bisa memprediksi besok nanti hujan atau besok nanti cuacanya cerah. Itu adalah bagian dari pemanfaatan kecerdasan artifisial. Kamu pernah menggunakan GPS? Pernah. Kalau GPS toh? Tahu. Biasanya ada. Kalau ada yang tersesat pasti ini dibantu oleh GPS. Tapi ada kalanya juga GPS itu dia suruh belok di sebelahnya jurang. Iya toh? Iya. Dan ini adalah bagian dari kecerdasan artifisial. Dia mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Contohnya tentang seperti Google Maps. Kemudian yang berikut pemanfaatan yang berikut adalah mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Contohnya pengenalan ucapan. Kalau yang punya HP iPhone ada Siri atau di Android mungkin ada Siri kan? Kemudian yang berikut kalau pada bidang keamanan itu membuat sistem keamanan untuk membuka pintu berdasarkan wajah pengguna. Jadi kalau misalnya mereka sudah atur yang bisa pintu itu bisa terbuka wajah orang itu, berarti kita yang lain tidak bisa. Dan kalau beri depan pintu itu tidak bisa. Hanya bisa terbuka kalau wajah yang sudah diatur. Kalau dalam bidang pendidikan itu Google penerjemah, Google Translate itu adalah bagian dari pemanfaatan kecerdasan artifisial. Pernah pakai Google Translate kok? Pernah. Itu juga bagian dari kecerdasan artifisial. Sekarang ini minta perhatikan video itu.
Google Maps. Kemudian dengan sekarang pertanyaan selanjutnya. Mengapa mesin bisa dikatakan cerdas? Mengapa? Ya, Karena mampu menjawab semua pertanyaan yang ditanya oleh kita. oke, mampu menjawab pertanyaan yang ditanya oleh kita. Ada lagi? Ada lagi? Nah, itu saja. Mengapa mesin itu bisa dikatakan mesin cerdas atau bisa dikatakan mesin non cerdas? Ya, hanya satu saja. Ingat, karena mesin dapat mengerjakan semua pekerjaan, pekerjaan rumah dan pekerjaan sekolah. oke, baik. Tepuk tangan untuk siapa? Cuma dengan sekarang pertanyaan selanjutnya. Apa yang membedakan mesin cerdas dan mesin non cerdas? Apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Oke, Mesin cerdas memiliki kemampuan untuk belajar dari data sehingga robot industri yang dapat menyelesaikan ini dengan perubahan cerdas. Mesin non cerdas mengintegrasi berdasarkan interaksi atau program yang telah ditentukan. Contohnya mesin cuci otomatis dan kalkulator. oke, tepuk tangan untuk siapa? Melvin. Adalah mesin yang diprogram dengan menghasilkan kecerdasan manusia, tentunya memiliki kemampuan cerdas dan pengalaman. Mesin yang cerdas adalah mesin yang bekerja berdasarkan serangkaian aturan yang ditentukan oleh manusia. Tentunya bekerja berdasarkan aturan yang telah diprogram sebelumnya. Tepuk tangan juga buat Ryan. Baik, untuk lebih memahami tentang apa itu mesin cerdas, apa itu mesin non cerdas, nanti ibu akan bagi kalian di dalam kelompok, dalam kelompok. Nanti ibu akan bagikan ke KPD. Kemudian nanti kamu menyelesaikan dalam kelompok dan akan presentasi. Setelah kamu presentasi, kita akan bermain games. Gamesnya tentang mesin cerdas. Ya, bisa ya? Bagikan tugas waktu setengah jam untuk mengerjakan. Kita 45 menit untuk mengerjakan dan sebagainya.
Kamu nanti seperti nanti kalau sudah scan kamu pas bilang oh ini sampah apa supaya yang menempelkan itu dia tahu. Yang kamera ini right coba masuk ke sini ada kamera ke depan saja deh ke depan ada di belakang. Kemudian siapa prosesor, kemudian yang berperan sebagai aktuator yang mau tempel-tempel. Nanti kamu tempelkan di sini. Tergantung prosesornya bilang apa. Tergantung prosesornya bilang apa ya. Kalau setelah ibu minta tolong satu orang. Misalnya, ini, kamu pegang. Kamu berperan sebagai sensor. Itu ada kamera, kamu scan. Dari depan, kamu scan. Kemudian belakang, dia memproses. Di sini dulu proses. Proses kamu bilang kalian itu. Kalau kamu kelas 9 lihat itu apa? Mau ke sampah plastik, logam atau apa namanya plastik? Organik. Sampah logam, nanti teman sampah logam, nanti ini yang bertugas untuk menempelkan ini. Bisa ya? Coba ya? Coba, kamu bisa satu sini, kamu sini. Kamu berdua, ketiga sini. Nanti ulang lagi. Besar sendiri kan? Besar. Sampah organik. Apa tugasnya?
Oke, kita lupa untuk kelompok 3. Ibu minta kamu untuk sekarang waktunya kamu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kali ini. Ibu minta mulai dari kelompok. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kegiatan mengidentifikasi contoh-contoh mesin cerdas dan non cerdas dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan prinsip dasar kerja mesin cerdas. 7. Perhatikan gambar di bawah ini, gunting dan tempel pada tabel tersedia. Tandai tentang jika mesin termasuk mesin cerdas dan jika mesin termasuk mesin non cerdas. 1. Gambar robot penyedot debu mesin cerdas termasuk mesin cerdas. Nomor 2, kipas angin termasuk mesin non cerdas. Nomor 3, mobil otonom self-driving car Tesla termasuk mesin cerdas. Nomor 4, jam digital termasuk mesin cerdas. ChatGPT termasuk mesin cerdas. Nomor 6, Google Maps termasuk mesin cerdas. Nomor 7, blender termasuk mesin non cerdas. Dan nomor 8, mesin cuci termasuk mesin non cerdas. Jelaskan perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Jawab. Mesin cerdas memiliki kemampuan untuk belajar dari data. Contohnya, robot industri yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tugas. Mesin non cerdas beroperasi berdasarkan interaksi atau program yang telah ditentukan. Contohnya, mesin cuci otomatis, kalkulator, kipas angin, dan mesin cuci. Kita langsung sama untuk kelompok 4. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kegiatan 1. Kelompok 1 mengenal mobil otonom atau self-driving car Tesla merupakan mesin cerdas. Nomor 2, Google Maps merupakan mesin cerdas. Nomor 3, jam digital merupakan mesin non cerdas. Nomor 4, blender merupakan mesin non cerdas. Nomor 5, kipas angin merupakan mesin non cerdas. Nomor 6, robot penyedot debu merupakan mesin cerdas. Nomor 7, ChatGPT merupakan mesin cerdas. Nomor 8, mesin cuci manual merupakan mesin non cerdas. Jelaskan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin cerdas merupakan mesin yang dapat melakukan tugas seperti manusia, bisa berpikir, belajar dari pengalaman atau data, menyesuaikan diri dengan kondisi, dan mengambil keputusan.
tabel. Jenis sampah dalam kuri kategori organik, keputusan tempat sampah organik. Nomor 2, jenis sampah rumah plastik, proses plastik, keputusannya sampah plastik. Yang ketiga, jenis kali lingkungan, proses logam, keputusan sampah logam. Yang ketiga, diskusi kelompok. Bagaimana robot bisa tahu jenis sampah? Karena robot merupakan salah satu mesin cerdas, sehingga bisa menganalisis dan berpikir seperti manusia. Apa perbedaan robot pemisah sampah dan manusia yang memilah sampah? Robot pemisah sampah mengategorikan sampah dengan teliti, sedangkan manusia tidak salah mengategorikan sampah. Apa manfaat mesin cerdas pemisah sampah bagi lingkungan? Dengan adanya mesin cerdas pemisah sampah, sampah bisa dikategorikan sesuai jenisnya, sehingga memudahkan proses selanjutnya. Menurutmu, apakah robot pemisah sampah bisa menggantikan manusia sepenuhnya dalam menjaga kebersihan? Mengapa? Tidak, karena robot tidak selamanya akan ada. Terima kasih. Oke, kita coba untuk kelompok 5. Tepuk tangan. Kasih 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 Oke, selanjutnya kelompok 5. Halo teman-teman. Selamat siang. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kegiatan 1, mengidentifikasikan contoh-contoh mesin cerdas dan non-mesin cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Menjelaskan prinsip dasar kerja mesin cerdas. Untuk tandai tentang 3 mesin termasuk mesin cerdas dan tandai is 3 mesin termasuk mesin non-cerdas. Yang pertama, mobil ekonom termasuk dalam mesin cerdas. Yang kedua, BBM termasuk dalam mesin cerdas. Nomor 3, jam digital termasuk dalam mesin cerdas. Yang keempat, blender termasuk dalam mesin non cerdas. Yang kelima, kipas angin termasuk dalam mesin non cerdas. Yang keenam, robot penyedot udara termasuk dalam mesin cerdas. Yang ketujuh, redbox AI termasuk dalam mesin cerdas. Yang ke-8, mesin cuci manual termasuk dalam mesin non cerdas. Jalankan simulasi robot pemisah sampah bersama robot. Jenis input daun kering, proses kategori organik, keputusan output, tempat sampah organik. Jenis input botol plastik, proses plastik, keputusan tempat sampah plastik. Kaleng plastik, proses logam, keputusan tempat sampah logam. Jenis sampah 2, proses organik, keputusan tempat sampah organik. Bagaimana robot bisa tahu jenis sampah? Bisa, sebab robot akan mengidentifikasikan sampah tersebut. Nomor 2, apa perbedaan robot pemisah sampah dengan manusia yang memilah sampah? Jawab, robot pemisah sampah adalah mesin cerdas yang bisa mendeteksi jenis sampah menggunakan sensor, sedangkan manusia langsung mengambil sampah dan melihat sampah tersebut. Yang ketiga, apa manfaat mesin cerdas pemisah sampah pada lingkungan? Jawab, sampah akan ditaruh secara rapi dan lingkungan menjadi bersih. Menurutmu, apakah robot pemisah sampah bisa menggantikan manusia sepenuhnya dalam menjaga kebersihan? Mengapa? Jawab, tidak, sebab tugas manusia ialah harus menjaga kebersihan lingkungan. Oke, kita
cerdas. Atau ada yang bilang mesin non cerdas? Kami. Harusnya jam digital itu adalah mesin non cerdas, bukan mesin cerdas. Dari 8 gambar itu, yang termasuk mesin cerdas itu adalah mobil otonom. Itu tuh mobil tanpa pengemudi tadi yang sudah bilang di awal. Kemudian Google Maps, penyedot robot penyedot debu atau vacuum cleaner, dan juga chatbox AI atau ChatGPT. Itu termasuk mesin cerdas. Sedangkan yang lainnya itu termasuk mesin non cerdas. Untuk yang lain kira-kira sama semua, sudah benar. Kemudian dari hasil bermain peran tadi, kira-kira cara kerja dari mesin cerdas itu apa saja? Ada yang bisa? Cara kerja dari mesin cerdas tadi apa saja? Ada 3 yang mereka tadi yang bertugas. Ada yang kamera, ada yang nanti mendeteksi, kemudian ada yang mendeteksi. Dan kira-kira cara kerja mesin cerdas tadi apa? Ada 3. Ada yang bisa menyebutkan? Ada yang bisa? Cuma? Atau Niken? Ada 3. Ada yang tadi yang berperan sebagai kamera. Yes, untuk kota tadi kamera itu sebagai apa? Kemudian di sini lagi dia mendeteksi. Ya, mendeteksi jenis sampah. Mendeteksi jenis sampah. Cara kerjanya itu saja. Mengidentifikasi, memproses, dan melakukan penelitian. Oke, baik. Semuanya benar ya. Jadi ada 3. Ada yang bertugas sebagai sensor tadi. Sensor itu di situ bisa pakai kamera tadi. Jadi yang kamu peragakan tadi adalah ada kamera. Kemudian kamera akan men-scan. Dia akan mendeteksi kriteria itu apa di prosesornya, akan bertugas untuk mengenali atau mendeteksi kira-kira gambar yang di-scan itu termasuk sampah organika, sampah plastika, atau sampah logam. Setelah prosesor bertugas mendeteksi lagi, aktuator ini akan bertugas untuk mengambil keputusan. Dia meninggalkan misalnya ini termasuk sampah logam. Dia tempelkan di bagian sampah logam dan seterusnya. Oke? Ada yang mau bertanya? Baik, kira-kira apa yang dapat kamu simpulkan dari hasil diskusi kalian hari ini? Ada yang bisa satu atau 2 orang menyimpulkan? Mesin cerdas itu apa? Atau contoh-contoh mesin cerdas itu apa? Itu bisa kamu simpulkan. Ada yang bisa? Jangan 5 saja, yang lain juga. Ini Grace. Ya. Oke, linknya dulu Grace, masih berpikir. Mesin cerdas, mesin yang dapat melakukan tugas seperti manusia, bisa berpikir, belajar dari pengalaman data, bisa menyesuaikan diri dengan kondisi, dan mengambil keputusan. Mesin ini biasanya digunakan untuk mengerjakan macam artificial intelligence. Oke, sudah? Tepuk tangan untuk Lincoln. Sekarang Grace. Manfaat mesin cerdas memudahkan pekerjaan, lebih efisien, bisa digunakan di banyak bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Mesin non cerdas tetap bermanfaat untuk tugas sederhana, lebih murah, dan mudah digunakan. Oke, tepuk tangan juga untuk Grace. Dua contoh mesin cerdas dan 2 contoh mesin non cerdas. Ini untuk 2 contoh mesin cerdas dan 2 contoh mesin non cerdas. Sebelum kita ke quiz game quiz, 2 contoh mesin cerdas itu ChatGPT dan Google Maps. Kalau mesin non cerdasnya mana? Ini yang di belakang Erwin, di angkat tangan. Contohnya
Contohnya banyak dipakai dan mesin cuci manual. Mesin cuci manual karena kipas angin dia tidak bisa nyala sendiri atau mati sendiri, itu dia sebagai bantuan manusia. Kalau mesin cerdas seperti dia mampu mengenali pola tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Bisa? Oke, sebelum kita ke kuis ini ada beberapa kuis sederhana, tapi ini benar-benar untuk coba-coba saja. Mau menguji kalian punya pemahaman. Oke. Robot vakum merupakan jenis mesin cerdas. Benar tidak? Oke, benar. Ada yang mau coba jawab? Ini kata semua. Sepeda merupakan jenis mesin cerdas. Chatbox Google Maps merupakan jenis mesin. Ini pelanggan roti merupakan jenis mesin. Benar semua. Permainan selesai. Masih tentang mesin cerdas dan mesin cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang baca. Mesin cerdas adalah mesin yang contoh mesin yang cerdas di rumah adalah smartphone termasuk mesin cerdas karena smartphone atau HP termasuk mesin cerdas karena kau sendiri masih merupakan mesin cerdas biasanya dilengkapi dengan mesin cerdas biasanya dilengkapi dengan praktikal tadi sensor dan program. Terakhir, contoh mesin cerdas adalah tergambar benar. Oke, waktunya kita kurang